Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Sri. Ya, waalaikumsalam Pak. Selamat malam juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Bu Sri. Saya juga alhamdulillah sehat ya. Baik, Bu Sri. Mohon maaf nih, kemarin Ibu Sri memberitahu saya katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Nah, kalau boleh saya tahu apa nih yang akan disampaikan ke Bu Sri nih? Iya Pak. Sebelumnya saya terima kasih ya Pak, Bapak sudah meluangkan waktu buat saya. Ini sebenarnya saya lagi bingung nih Pak mengenai pembelajaran di kelas, Pak. Yang Gitu. anak ada siswa yang Pak tidur terus gitu Pak. Oh iya, ada tidur terus ya. Oke, Bu Sri. Hari ini Bu Sri akan membahas masalah tentang siswa yang tidur di kelas ya. Baik, Bu Sri, untuk saat ini nih, dari perbincangan kita saat ini nih, apa yang ingin Bu Sri hasilkan dari pertemuan kita di malam ini? Untuk hari ini saya ingin setelah kita diskusi itu mendapatkan solusi pencerahan ya, bagaimana saya bisa mengatasi anak yang suka tidur di kelas, kemudian dia yang suka malas-malasan dalam belajar gitu Pak. Jadi pengen menemukan sebuah solusi gitu untuk menangani hal tersebut. Baik Bu Sri, malam ini ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi anak yang malas dan tidur di kelas. Demikian Bu Sri ya? Iya betul Pak. Oke. Kalau begitu, kira-kira nih apa tuh ukuran keberhasilan dari tadi permasalahan tadi yang Ibu Sri sampaikan? Iya, ukuran keberhasilannya semoga setelah diskusi ini saya mendapatkan sebuah solusi, kemudian saya bisa nanti mengaplikasikan di kelas dan anak tersebut bisa lebih semangat lagi Pak dalam belajar gitu. Jadi tidak suka tidur di kelas gitu ya pada saat pembelajaran, kemudian bisa meningkatkan lagi motivasi belajarnya gitu Pak. Baik Bu Sri, jika demikian fokus tujuan pertemuan kita pada malam ini yaitu bagaimana cara mencari solusi untuk murid Bu Sri agar tidak malas dan tidak tidur di kelas, kemudian meningkat belajarnya, motivasi belajarnya ya. Benar demikian Bu Sri? Ya betul Pak, seperti itu Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa nih yang paling penting nih menurut Bu Sri nih dari permasalahan yang Ibu Sri saat ini sedang alami tentang murid ini? Yang paling pentingnya itu Pak, jadi bagaimana sih cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Salah satunya ya siswa tersebut gitu Pak yang sering tidur di kelas dan bermalas-malasan. Iya. Ya itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik Bu Sri, nih tadi Bu Sri mengatakan nih bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa nih ya. Nah, kira-kira Bu Sri apa nih yang menjadi hambatan yang dirasakan Bu Sri saat ini? Hambatannya yang pertama itu dari siswa tersebut, sepertinya siswa itu malamnya sering begadang gitu Pak. Pernah saya tanyakan gitu ya, itu sering bergadang, kemudian respon dari keluarga juga kurang gitu ya, perhatian dari keluarga kurang. Kemudian mungkin hambatan lain itu dari segi pembelajaran mungkin ya, dari saya juga, jadi harus lebih banyak lagi metode-metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas gitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi setelah Ibu lihat itu hambatannya yang tadi Ibu sebutkan, diantaranya anaknya sering bergadang gitu ya. Kemudian nanti Bu Sri akan menggunakan metode-metode ya di pembelajaran Ibu. Nah Ibu Sri, apa saja tuh kira-kira tuh solusi-solusi yang dapat Bu Sri pikirkan tuh untuk mengatasi permasalahan tadi? Setelah saya pikirkan ya Pak, solusinya yang akan saya lakukan tuh yang pertama saya akan memanggil anak tersebut gitu. Saya akan berbicara ya dari hati ke hati lah kita. Dari hati ke hati kita bicara, cuman tidak di kelas gitu, tapi kita bicara di tempat yang lebih tertutup. Jadi saya ingin tahu sebenarnya permasalahan anak tersebut apa gitu, dan nanti anak tersebut bisa memberikan solusinya seperti apa gitu, agar anak tersebut tidak
tidur terus di kelas dan bisa lebih termotivasi lagi belajarnya. Seperti itu. Baik, Ibu Sri. Oke, Bu Sri akan memanggil anak tersebut secara pribadi, kemudian agar anak tersebut tidak tidur lagi di kelas. Nah, dari solusi yang Ibu tadi sebutkan, adakah konsekuensi dari setiap solusi tadi gitu Bu, yang sudah dipertimbangkan gitu? Yang pertama itu mungkinnya dari pemanggilan anak tersebut, bisa saja anak tersebut kalau sudah disembuhkan gitu atau sedikit-sedikit disembuhkannya ya, jadi ada konsekuensi tersendiri, bisa saja anak tersebut tidak menurut gitu ya. Nah berarti saya harus mencari solusi lain gitu Pak dari solusi ini, kalau solusi ini tidak bisa saya laksanakan. Baik Bu Sri, nah kalau melihat tadi nih, kalau dilihat dari skala 1 hingga 10 nih, di mana nih sekarang posisi Ibu Sri dalam pencapaian tujuan tadi? Artinya ini saya baru langkah ke-6 gitu Pak. Jadi saya baru diskusi berbicara dengan anak tersebut belum intens gitu, masih di kelas gitu, menanya-nanyakan seperti itu. Jadi belum sampai lebih jauh lagi sih Pak. Jadi ada di angka berapa tuh Bu? Kalau saya angka 1 sampai 10 misalnya. Sebetulnya Pak di angka 6. Angka 6 ya tadi ya. Oke, bisa diceritakan Bu angka 6-nya lebih gimana gitu Bu? Ya, di angka 6 ini karena saya memang belum terlalu jauh gitu Pak untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan ini. Saya hanya baru bertanya saja ke anak tersebut, kamu kenapa sering tidur di kelas gitu, hanya bertanya seperti itu. Jadi belum lebih intens lagi pertanyaannya, kemudian belum dipanggil secara pribadi gitu ya, kemudian belum mencari langkah-langkah yang tepat sepertinya Pak, baru hanya seperti itu saja. Oke, Gusti, jadi Gusti baru mengambil langkah-langkah ya sebagai. Nah, apa tuh rencana Ibu selanjutnya dalam mencapai tadi tujuan tadi Bu, supaya anak 13 lagi tadi Gusti sudah menyusun langkah-langkah sedikit langkah-langkah. Rencana selanjutnya apa tuh yang akan Ibu laksanakan? Ini Pak, kalau misalkan nanti ketika anak tersebut dipanggil kemudian masih seperti itu juga, berarti harus ada langkah lain yang harus saya lakukan, yaitu saya akan berkoordinasi dulu ya dengan wali kelas gitu Pak. Jadi saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan saya ingin berkoordinasi dengan orang tua gitu. Nah dari hal ini kan yang berwenang adalah wali kelas juga gitu. Jadi langkah kedua untuk solusi ini adalah berkoordinasi dengan wali kelas. Ibu Sri akan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian berkoordinasi dengan orang tua Ibu ya. Nah, kira-kira apa prioritas yang Ibu siapkan dari rencana tadi Ibu? Adakah prioritas yang Ibu siapkan? Iya. Prioritasnya yang pertama tadi saya akan panggil dulu anak tersebut. Jadi saya akan gali dulu sebenarnya apa sih gitu permasalahan dia sampai dia selalu tertidur gitu di kelas, dan ternyata memang ini bukan hanya di pelajaran saya aja gitu Pak tidurnya itu, tapi di pelajaran lain juga memang seperti itu gitu. Berarti kan anak ini memiliki suatu permasalahan yang memang harus ada solusinya gitu. Gitu Pak. Jadi pertama manggil anaknya dulu sih Pak, jadi biar kita tahu kondisi anak tersebut seperti apa gitu, baru nanti koordinasikan dengan wali kelas, kemudian nanti wali kelas yang berkoordinasi dengan orang tua seperti itu. Oke, Bu Sri ya. Nah, tadi Bu Sri mengatakan ada kondisi anak nih. Nah, kira-kira nih untuk Ibu Sri sendiri, apa tuh strategi apa yang akan Ibu Sri lakukan untuk hal tersebut gitu? Ya, strateginya nanti saya akan bicara ya dengan anak tersebut. Kalau misalkan ternyata permasalahannya adalah sering begadang dengan main game terus, itu kan ini harus ada tindak lanjut ya, bagaimana agar anak tersebut tidak, sebenarnya kalau sudah kecanduan harus bagaimana gitu solusinya agar anak tersebut tidak kecanduan dengan game gitu. Atau juga bisa saya mencari pembelajaran ya Pak, metode pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin Pak. Jadi seperti ada permainannya gitu, ada game-gamesnya gitu. Jadi ketika anak tersebut
mulai mengantuk seperti itu kan menyenangkan, bisa saja kan anak tersebut jadi oh tidak ngantuk lagi gitu Pak, mungkin itu. Baik, baik, bagus ya. Tadi dengan membuat strategi metode pembelajaran yang lebih menarik begitu mungkin Bu ya. Nah, Iya, iya. apa ukuran keberhasilan nih dari rencana tadi yang Ibu sebutkan? Ukuran keberhasilannya seperti apa itu? Ukuran keberhasilannya itu yang pertama anak tersebut tidak tidur di kelas saat pembelajaran gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua dia lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat gitu. Jadi tidak loyo, tidak mudah ngantuk gitu. Nah seperti itu Pak ukuran keberhasilan. Ibu menyebutkan tadi dengan pembelajaran yang menarik, kemudian Ibu tadi membuat perangkat media pembelajaran yang menarik dengan harapan anak tersebut tidak lagi loyo, tidak lagi tidur Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan melakukan ini? Saya tidak akan lama-lama lagi Pak ya, setelah diskusi ini ya saya termotivasi nih untuk melaksanakan rencana saya ini. Jadi pas pertemuan berikutnya kalau misalkan anak tersebut masih seperti itu, nah itu akan saya segera laksanakan gitu ya Pak ya, rencana ini. Jadi akan saya panggil anak tersebut, kemudian saya tanya-tanya sampai sejauh mana atau detail-detailnya gitu kondisi anak tersebut. Ya, insya Allah jadi ini. Jadi secepat mungkin Bu ya untuk melaksanakan rencana Ibu tadi gitu ya. Nah Bu, untuk melaksanakan rencana Ibu nih, apa nih ya komitmen yang Ibu lakukan apa tuh terhadap rencana tadi? Iya baik Pak. Nah untuk komitmennya saya sudah berkomitmen ya Pak ya dari awal ingin merubah kondisi anak tersebut. Nah, kenapa saya fokus ke anak tersebut? Karena anak-anak yang lainnya tidak seperti itu ya Pak ya, mereka semangat-semangat gitu. Tapi ketika ada anak tersebut saya lihat suka loyo, nah itu kan kadang suka konsentrasi saya juga kan terfokus gitu, jadi hilang gitu. Jadi saya berkomitmen untuk meningkatkan motivasi dia dan merubah kebiasaan dia tidur di kelas. Yes. Ya Bu, Ibu sudah berkomitmen demikian. Nah, kira-kira Bu, nih siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga atau menjalankan komitmen tadi itu? Ya kayak seperti saya bilang tadi, saya akan berkoordinasi nih sama wali kelasnya, Pak, itu yang bisa membantu saya karena saya sebagai guru mata pelajaran, saya hanya sebatas misalkan memanggil anak tersebut ngobrol gitu. Nah untuk lebih jauhnya lagi mungkin nanti sama wali kelas gitu Pak, bisa berkoordinasi dengan orang tuanya gitu Pak. Mungkin ada yang lain Bu selain orang tua ataupun wali kelas, ada orang lain atau gimana? Sudah cukup itu dulu. Sudah cukup. Ya. Oke Bu Sri, buat sekali ya. Nah di ujung percakapan nih, apa nih yang Bu Sri dapatkan dari sesi percakapan kita malam ini nih? Iya, alhamdulillah Pak, setelah diskusi hari ini saya sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan saya tadi, yaitu yang pertama adalah saya akan memanggil anak tersebut, mengobrol gitu ya secara santai, tidak dengan memarahinya atau bagaimana, tapi mengobrol secara hati ke hati. Kemudian setelah itu saya juga akan berkoordinasi dengan wali kelasnya, dan wali kelasnya nanti kalau misalnya tidak ada perubahan juga di anak tersebut akan berkoordinasi dengan orang tuanya gitu Pak. Baik, itu sih kalau begitu nih gimana nih perasaan Ibu setelah diskusi malam ini mendapatkan solusi tadi yang Ibu sebutkan nih? Iya, alhamdulillah Pak, saya jadi lebih lega rasanya gitu ya, jadi lebih termotivasi gitu untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Bu Sri. Nah kira-kira nih tindak lanjut dari sesi ini mau kapan nih? Sepertinya memang harus ada ini ya Pak, pertemuan berikutnya. Bagaimana kalau Rabu depan Pak, setelah saya pembelajaran pertemuan ini, nah Rabu depan kira-kira Bapak ada waktu lagi nggak Pak? Baik, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu ya, hari Rabu depan ya. Saya ingin mendengar nih cerita rencana yang tadi Ibu sudah susun, bagaimana tindak lanjutnya, nanti kita ketemu minggu depan ya Bu Sri ya. Ya siapa? Barangkali ada yang mau disampaikan Bu?
Sudah cukup Pak. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya bagi saya. Baik Ibu Sri, terima kasih juga. Semoga segala upaya yang Ibu Sri rencanakan serta solusi yang sudah dibuat dapat sesuai dan berjalan dengan harapan. Semoga Bu Sri sehat selalu dan sukses selalu ya Bu Sri. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.